Kekalahan telak 1-5 dari Australia dalam laga ke-7 grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi tamparan keras bagi timnas Indonesia. Bermain di Stadion Sepak Bola Sydney pada Kamis, 20 Maret 2025, skuad Garuda harus menerima kenyataan pahit menghadapi tim yang lebih superior. Meski hasil ini mengecewakan, timnas Indonesia tak punya waktu untuk larut dalam kekecewaan. Dalam waktu 3 hari, laga krusial lainnya sudah menanti. Evaluasi dan pembenahan cepat harus dilakukan agar tim bisa bangkit dan menunjukkan performa lebih baik. Di balik kekalahan ini, muncul perbandingan antara Patrick Kluivert dan Shin Tae-yong sebagai pelatih. Ada beberapa kelemahan dalam taktik dan strategi Kluivert yang patut dikritisi. Lantas, apa saja kekurangan yang membuatnya kalah saing dibandingkan Shin Tae-yong? Simak pembahasannya dalam video ini. Komposisi pemain, perbedaan pendekatan Kluivert dan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia menurunkan pemain terbaiknya saat menghadapi Australia. Jai Itzes dan Maes Hilgers dipercaya sebagai bek tengah, sementara Kevin Dix serta Kelvin Verdong mengisi posisi bek sayap. Lini tengah dikawal Tom Haye dan Nathan Choi, dengan Marcelino Ferdinand sebagai playmaker. Ding James dan Rafael Struijk mengisi sektor sayap, sedangkan Ulla Romeni diplot sebagai ujung tombak. Namun, keputusan memainkan Nathan Choi sejak menit awal menuai tanda tanya. Kluivert sebelumnya hanya memilih pemain dengan jam terbang tinggi di klub, sementara Nathan baru sekali tampil di Swansea. Nathan juga menjadi sorotan karena pelanggarannya berujung penalti bagi Australia. Selain itu, duet Itzes dan Hilgers kurang solid, terutama saat gol kedua Australia akibat serangan balik. Jika dibandingkan, Shin Tae-yong lebih mengutamakan chemistry dalam pemilihan skuadnya, bukan sekadar nama besar. Strategi ini terbukti lebih efektif dalam membangun tim yang solid. Pertahanan rapuh, sorotan untuk lini belakang timnas Indonesia. Lini belakang timnas Indonesia menjadi perhatian serius setelah kebobolan 5 gol saat melawan Australia. Kekalahan ini menjadi yang paling telak selama ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 4 bek yang diisi Kevin Dix, Maes Hilgers, Jai Itzes, dan Kelvin Verdong terlihat belum menemukan chemistry yang solid. Transisi dari menyerang ke bertahan sering terlambat, sehingga pemain Australia dengan mudah memanfaatkan celah dan mencetak gol. Maes Hilgers juga belum menunjukkan koordinasi yang baik dengan Jai Itzes di jantung pertahanan. Sebagai alternatif, Kluivert bisa mencoba kembali duet Jai Itzes dengan Rizky Ridho, yang sebelumnya sukses mencatat clean sheet saat mengalahkan Arab Saudi 2-0 pada November lalu. Jika dibandingkan, Shin Tae-yong lebih fokus membangun lini pertahanan yang kokoh. Ia selalu memastikan transisi bertahan berjalan dengan baik, sehingga timnya lebih sulit ditembus lawan. Antisipasi bola mati, perbedaan pendekatan Kluivert dan Shin Tae-yong. Pertahanan timnas Indonesia menghadapi ujian berat saat dihajar Australia. Skuad asuhan Patrick Kluivert menjadi sorotan setelah kebobolan 5 gol, menunjukkan lemahnya koordinasi di lini belakang. 2 gol pertama Australia berawal dari kesalahan gelandang dalam menjaga aliran bola. Namun, 2 gol berikutnya tercipta akibat kurangnya fokus lini belakang dalam mengantisipasi serangan lawan. Gol ketiga terjadi akibat miskomunikasi, memberi Jackson Irvine 2 peluang emas untuk mencetak gol. Sementara itu, gol keempat lahir dari tandukan Lewis Miller yang lolos dari pengawalan Sandy Walsh saat sepak pojok. Gol kelima pun kembali berasal dari situasi serupa, menunjukkan lemahnya pertahanan terhadap skema bola mati. Sebaliknya, Shin Tae-yong selalu menekankan pentingnya organisasi pertahanan dalam menghadapi set piece. Di bawah arahannya, timnas Indonesia lebih disiplin dalam menjaga lawan dan mengantisipasi bola mati agar tidak menjadi ancaman serius. Penyelesaian akhir, PR besar bagi timnas Indonesia. Salah satu aspek yang perlu diperbaiki timnas Indonesia adalah penyelesaian akhir. Patrick Kluivert menerapkan gaya permainan ofensif ala total football, yang membuat Australia sempat tertekan dengan agresivitas Kelvin Verdong dan kawan-kawan. Namun, meski menguasai jalannya pertandingan, Indonesia gagal memanfaatkan peluang dengan efektif. Statistik menunjukkan Indonesia unggul dalam penguasaan bola hingga 61% berbanding 39%. Garuda juga lebih dominan dalam jumlah operan, akurasi umpan, hingga sepak pojok. Sayangnya, efektivitas masih menjadi kendala utama, sementara Australia justru lebih klinis dalam memaksimalkan peluang. Melawan Bahrain, penyelesaian akhir harus ditingkatkan. Ulla Romeni diharapkan lebih tajam di kotak penalti, sementara kembalinya Ragnar Oratmangoen bisa menambah daya gedor.
Jika Shin Tae-yong memiliki ular Romani di skuadnya, bukan tidak mungkin ia bisa menciptakan seorang goal-getter yang haus gol, seperti yang pernah ia lakukan dengan beberapa pemain sebelumnya. Itulah analisis mengenai kelemahan yang perlu diperbaiki timnas Indonesia setelah laga melawan Australia. Meski mengalami kekalahan telak, Garuda masih memiliki kesempatan untuk bangkit dan menunjukkan performa yang lebih baik di pertandingan berikutnya. Evaluasi dan perbaikan strategi harus segera dilakukan agar tim semakin solid, terutama dalam aspek pertahanan, penyelesaian akhir, serta antisipasi bola mati. Dengan pendekatan yang lebih tepat, timnas Indonesia bisa tampil lebih kompetitif. Jika Shin Tae-yong yang menangani tim ini, mungkin kita akan melihat permainan yang lebih terorganisir, dengan fokus pada chemistry dan efektivitas serangan. Semoga di laga selanjutnya, skuad Garuda mampu meraih hasil positif dan menjaga asa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendapatkan update seputar timnas Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.